waduh, kita juga pas-pasan gitu. Nah, boro-boro kita mau mengorbankan ini untuk bayar premi atau mungkin memulai bisnis ya, karena di sini banyak juga calon mitra yang sedang menonton, mereka yang sudah mungkin di PHK, bingung nggak tahu bagaimana caranya untuk bertahan hidup di tengah-tengah badai ya. Tadi kan Pak Afriel bilang harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, mungkin pandangan-pandangan seperti apa yang pernah Pak Afriel juga menghadapi namanya masa sulit, tapi mau tetap berusaha gitu loh. Nah, kira di tengah dalam badai itu sebenarnya kita harus menunggu badai itu lewat dulu atau kita tetap menari-nari di atas badai itu, Pak Afriel? Ya, kalau buat saya, kalau impian Anda kuat, ya Anda harus nari-nari. Anda jangan menunggu badai. Contoh, apa tadi yang Bu Esther katakan? Oh, ini kita lagi susah. Contoh, apakah dulu di pikiran itu, keadaan itu tidak ada di diri saya? Dulu ada. Tapi kenapa saya jalanin 3i pada saat susah itu? Saya mikirnya gini, kalau gue susah, orang lain belum tentu susah. Gitu. Betul. Jadi gue susah. Kadang-kadang orang tuh gini, orang nyamain orang sama keadaan dia. Padahal belum tentu juga. Kita susah, orang lain belum tentu. Enggak semua orang itu susah, enggak semua bisnis mati dalam keadaan begini. Jadi kembali lagi kepada mindset pikiran positif kita, prasangka kita. Dan biasanya ya aku ini nurutin prasangka hambaku, kata Tuhan kan gitu. Jadi kalau kita berprasangka, gue susah, ya siapa tahu gue ketemu orang yang nggak susah, yang emang kondisi begini dia pengen niat nabung. Nah kalau kita diem, kan kita nggak akan ketemu orang kayak gitu. Tapi kalau kita lakukan, kan nanti akan ketemu. Nah, terus caranya bagaimana? Tadi kan saya udah utarakan. Kita adaptasi. Kalau kita nggak bisa ketemu lewat apa namanya, lewat tatap muka, ya kita ketemu lewat Zoom. Kalau Anda nggak bisa nge-Zoom, contoh, ya Anda punya upline, Anda punya leader, minta leader Anda yang mengkoordinasikan Zoom pada saat BOP. Jadi Anda tinggal ngundang teman Anda via WA, nih ada bisnis bagus, masukin. Kan bisa begitu. Dan kalau itu jalan, Anda kan nggak perlu keluar biaya operasional banyak. Jadi selalu ada hikmah di balik kejadian. Selalu ada dua sisi mata uang. Dan dua-duanya selalu benar, tergantung prasangkanya. Ingat ya, dua-duanya benar tergantung prasangkanya. Oh, gue susah, orang susah, akhirnya kejadiannya prasangkanya begitu, kenyataannya begitu. Tapi ketika prasangkanya, gue misalnya hari ini gue susah, tapi gue harus jalanin bisnis gue, ya nggak apa-apa lah, gue makan pakai kecap dulu. Yang penting bisnis gue jalan, karena di luar sana belum tentu semua orang susah. Dan tingkat kesusahan orang kan beda-beda juga. Kalau gue cuma bisa makan pakai kecap, nggak mungkin semua orang Indonesia makan sama kecap sama telur doangan, kan nggak mungkin juga. Gitu. Ada orang yang tingkat kesusahannya, ya tapi dia masih bisa melakukan hal yang lain. Atau ada juga orang yang mentalnya seperti saya. Anda bayangkan, kalau seandainya, saya kasih contoh, Pak Kwancen menemukan saya. Nah, Anda bayangkan Anda menemukan orang seperti saya. Orang yang mau menyelamatkan bisnis demi menyelamatkan hidup. Tapi kalau Anda tidak bermindset seperti itu, Anda nggak akan ketemu. Tapi kalau ada mindsetnya seperti itu, Anda akan dipertemukan. Jadi, kita tidak bisa ngontrol di dalam kehidupan ini. Sebetulnya kan banyak hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Apalagi keadaan seperti sekarang, kita nggak bisa ngontrol. Nah, kita nggak bisa mengontrol yang terjadi di luar diri kita. Jangankan keadaan lingkungan. Ini jenggot aja saya nggak bisa kontrol. Emang bisa nih, saya biarin nih, saya bilang aja, ini jenggot jangan numbuh dulu, kan nggak bisa. Ini jenggot jangan apa namanya, jangan putih dulu, hitam aja, kan nggak bisa saya kontrol. Kan gitu. Nah, kalau kita nggak bisa, yang bisa kita kontrol sebetulnya
Itu ya pikiran kita. Bagaimana pikiran kita menyikapi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Karena 90% kesuksesan itu, 90% kejadian itu adalah hasil dari 10% kita mengontrol mindset kita. Kira-kira begitu. Ya,